Assalamualaikum. Yang suka berkebun pasti tahu pentingnya pupuk. Karena pupuk itu bisa membuat tanah lebih gembur, kaya nutrisi, menyerap air lebih baik. Pokoknya bikin tanaman tumbuh subur. Pupuk itu bisa kita beli di toko pertanian ya. Tapi sebenarnya kita juga bisa membuatnya sendiri. Nah, di video ini kami keluarga kecil Homri mau menunjukkan bagaimana caranya membuat pupuk sendiri. Khususnya kompos ya. Kompos itu jenis pupuk yang dari hasil pembusukan sampah organik dan kotoran hewan ternak. Semua bahannya alias sampahnya pasti ada di sekeliling kita. Gampang banget membuatnya. Bahkan kami masih pemula di bidang perkebunan, udah bolak-balik bikin loh. Yang perlu kita siapkan adalah wadahnya, sampahnya, dan alatnya. Wadah itu bisa apa aja ya? Spot, kaleng, ember, tong, karung, keranjang, botol air mineral, botol minyak goreng. Ya, asalkan wadah itu pertama cukup besar, biar hasil komposnya nanti nggak terlalu sedikit. Kedua, tertutup. Intinya jangan sampailah diacak-acak tikus, kucing, cecak, atau hewan-hewan lainnya. Dan yang paling penting, harus terlindung dari hujan. Ketiga, ada lubang ventilasinya, supaya udara bisa keluar masuk ya. Soalnya pengomposan itu prosesnya aerob ya, jadi mikroba-mikroba yang membantu pembusukannya butuh oksigen. Nah, keempat, ada lubang di bagian bawahnya. Ini untuk mengalirnya air lindi. Terus sampahnya harus sampah organik ya guys, seperti daun, rumput, akar tanaman, bunga, sisa buah, sayuran, kotoran hewan. Kotoran ternak lo ya, bukan kotoran kucing, anjing, tokek. Bukannya jadi pupuk, jadi penyakit tuh kalau pupuknya hewan-hewan itu. Oke, gitu aja dulu. Bentar, bahannya apa aja alatnya? Obeng dan pisau untuk melubangi wadah komposter dan motong sampah. Oke, nggak usah lama-lama kalau gitu. Kita bikin sekarang yuk. Nanti naruhnya seperti ini ya, karena air sampah kalau sudah numpuk di sini nanti keluar air lindi. Air lindi supaya bisa kita manfaatkan sebagai pupuk cair, harus ditampung di wadah gini yang nggak bocor, nggak berlubang. Sekarang kita isi ya. Wadah ini bisa langsung dipenuhi, tapi bisa juga dicicil tergantung sampah dapurnya seberapa banyak. Tentu yang lebih baik adalah yang langsung dipenuhi terus langsung ditutup, karena dengan begitu kita nggak perlu sering-sering buka lagi.
Ada baiknya juga untuk menyiapkan wadah kompos yang lain supaya sampah kalau sudah penuh tinggal dialihkan ke wadah yang masih kosong. Nah, sekarang tinggal dikasih air leri atau air gula. Itu fungsinya untuk aktivator supaya mikroorganismenya dapat makanan. Kasarannya seperti itulah di sini. Nggak wajib sih, coba pengomposannya akan lebih cepat jadi kalau dipakai air leri, air gula atau cairan IM4. Tapi kami pakai cucian beras. Taruh sini aja. Nah, ini supaya nggak kena hujan, kita tutup dengan semacam ini. Nah, ini penampakan kompos di minggu pertama. Kemarin sebenarnya ini penuh segini, sekarang nyusut jadi segini. Ya, ini wajar karena proses pengomposan itu memang membuat sampah-sampah jadi menyusut dan dia keluar airnya ya, air lindi. Seperti ini penampakannya. Nah, ini sebenarnya lengket dan bau gitu, tapi jangan dibuang karena ini adalah pupuk cair. Kita bisa manfaatkan untuk pupuk. Caranya gimana? Tinggal kita campur dengan air biasa sebanyak 10 kali lipatnya lah dari ini. Kita aduk-aduk, kemudian kita kocorkan ke tanah atau sekitar tanaman gitu ya. Udah jadi pupuk itu. Oke, kita tunggu update proyek pengomposan ini minggu depan. Setelah 2 minggu komposnya jadi gini, kelihatannya kayak basah ya, kayak becek gitu. Nah, kalau kondisinya seperti ini harus ditambahkan dengan sampah karbon seperti ini nih, daun-daun kering, serbuk kayu, pokoknya yang sampah-sampah coklat lah. Kita masukin. Gimana kalau sampahnya nih kering? Nah, kita tambahkan sampah nitrogen seperti ini. Jadi dari daun-daun yang masih hijau, tangkainya juga bisa, pokoknya yang masih segar ya. Kita sebenarnya punya 2 tempat kompos, punya 2 komposter. Yang satu lagi di sini. Ini kita tambahkan, kita aduk. Hai guys, ini kompos kami di minggu ketiga. Sekarang ayo kita isi. Tapi ini isian terakhir karena sudah di minggu ketiga dan mau panen. Terus jangan lupa nanti kocok-kocok dan jungkir balik. Sekarang kita tunggu sampai minggu keempat. Nah, ini hasil di minggu keempat, belum hitam semua ya.
jadi belum bisa dipanen ini. Tapi POC-nya ini sudah bisa kita gunakan. Ini nanti kita campur dengan air biasa. Perbandingannya 1:10. Jadi kita masukkan sini. Terus kita campur air. Cukup. Terus kita aduk. Sebetulnya setiap minggu POC ini atau air lindi ini bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman. Sudah rata, baru kita bisa pakai untuk menyiram. Ini minggu ke-7 proyek pengomposan kami. Sudah kering ya, udah nggak menghasilkan air lindi. Kemudian warnanya juga udah merata hitam kayak tanah. Terus udah nggak bau sampah lagi. Jadi kemungkinan ini udah matang. Ayo kita panen sekarang. Kita tinggal belah, tapi jangan sampai semuanya ya, karena ini bisa jadi komposter yang baru. Kita bisa gunakan lagi. Cukup biar bisa dibuka semacam ini. Ya, ini dari luar kelihatan kering ya, tapi ternyata masih basah. Kemudian juga ada belatung. Bukan masalah besar sih belatung ini. Nanti kita jemur, dia sudah mati sendiri. Ini sudah dijemur selama kurang lebih 5 jam ya. Hasilnya jadi kayak gini. Nah, ini sudah bisa dipakai buat sebagai pupuk untuk tanaman. Hasilnya memang nggak terlalu banyak. Kalau banyak ya pakai yang wadah yang lebih besar. Nah, itu tadi cara-cara membuat kompos di rumah. Selain untuk menyuburkan tanah dan manfaat-manfaat lain bagi lingkungan, ada juga manfaat lain dari membuat kompos bagi kita selaku pekebunnya. Jadi kompos itu bisa mengurangi timbunan sampah di rumah, menghemat biaya untuk membeli pupuk, jadi tidak usah beli pupuk lagi dari luar, dan menjadi kegiatan yang mengasyikan sekaligus edukatif bagi anak, sekalian supaya mereka tahu bagaimana alam bekerja. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum.